Berapa kali dalam hidup kita merasa tersisih hanya karena seseorang memilih orang lain, teman yang tiba-tiba menjauh, pasangan yang berubah arah, atau kesempatan yang diberikan kepada orang selain kita. Di momen seperti itu, pikiran mudah terseret pada pertanyaan, apa yang kurang dari diriku? Namun di ruang tenang filsafat stoikisme, kita diajak melihat sesuatu yang lebih dalam, bukan tentang siapa yang dipilih, melainkan bagaimana kita memilih untuk merespons. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan ditentukan oleh pengakuan orang lain, tapi oleh kendali kita atas diri sendiri. Di sini, di arah mindset, kita belajar mengembalikan fokus pada hal yang selalu bisa kita kuasai, pikiran, sikap, dan cara kita melangkah. Saat seseorang memilih orang lain, itu hanyalah realitas eksternal sesuatu yang tidak pernah benar-benar berada dalam tangan kita. Yang ada di dalam kendali adalah bagaimana kita menata hati, menjaga martabat, dan tetap berjalan tanpa kehilangan nilai diri. Ingat slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu mampu mengarahkan pikiran, kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Dan ketika kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun, kamu sudah menang, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Selamat datang di perjalanan menata batin. Mari, kita mulai. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kamu genggam? Seperti menunggu seseorang berubah, berharap seseorang memilihmu, atau memaksa keadaan bergerak sesuai keinginanmu. Kita semua pernah berada di titik itu, titik di mana pikiran terus berputar, bertanya, menebak, bahkan menghakimi diri sendiri. Dan di sanalah stoikisme hadir, bukan dengan jawaban rumit, tetapi dengan satu prinsip sederhana yang sering kita abaikan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan apa yang tidak. Kedengarannya mudah, tapi justru disinilah sebagian besar penderitaan kita bermula ketika kita mencoba memegang sesuatu yang memang tidak diciptakan untuk berada dalam genggaman kita. Coba renungkan, bisakah kamu mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Bisakah kamu memastikan seseorang selalu menyukaimu, selalu memilihmu, atau selalu setia padamu? Bisakah kamu menjamin bahwa hidup akan berjalan persis seperti rencana yang kamu susun rapi? Dan stoikisme mengingatkan kita bahwa bukan karena kita kurang kuat atau kurang layak, tetapi karena memang bukan wilayah kuasa kita. Yang sering membuat kita tersiksa, bukan realita itu sendiri, tapi keinginan kita agar realita tunduk pada kemauan kita. Kita menginginkan kendali di tempat yang tidak pernah menawarkan posisi kendali. Kita menaruh energi di ladang milik orang lain, dan bertanya-tanya mengapa hasilnya tidak sesuai. Stoikisme mengajak kita menarik kembali semua energi itu. Menariknya kembali ke satu titik, diri sendiri. Karena hanya disitulah kita benar-benar punya kuasa. Kamu tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan penilaianmu atas dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tetapi kamu bisa memilih apakah akan menyerap kota-kota itu atau membiarkannya mengalir pergi. Kamu tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kamu bisa mengarahkan layar agar tetap bergerak. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar yang berperilaku seperti keinginan kita. Ketenangan muncul ketika kita berhenti memaksakan dunia menjadi sesuatu yang tidak pernah kita kuasai. Ketika kita berhenti menghabiskan waktu untuk memikirkan mengapa orang bersikap begini atau begitu. Ketika kita berhenti menunggu seseorang memperbaiki apa yang kita harapkan mereka perbaiki. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang datang dari dalam diri. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi, cara kita memaknai kejadian, cara kita bangkit setelah kecewa. Dan begitulah stoikisme, mengubah seseorang dari rapuh menjadi tangguh bukan karena hidupnya menjadi mudah, tetapi karena ia tidak lagi menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Ia menjadi tenang bukan karena dunia mendukungnya, tapi karena ia berhenti berperang dengan dunia. Salah satu kebodohan paling umum dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita bisa mengubah seseorang hanya dengan mencintainya, bahwa kita bisa meyakinkan seseorang untuk tetap ada hanya dengan memberikan segala yang kita punya. Dan ketika itu tidak berhasil, kita menyalahkan diri sendiri. Padahal, kita lupa bahwa keputusan orang lain selalu lahir dari dunia internal mereka, dari ketakutan, kebutuhan, luka, pengalaman, persepsi, dan keinginan mereka sendiri. Kita hanya aktor di panggung mereka, bukan pemegang kendalinya. Jadi ketika seseorang memilih orang lain, atau meninggalkan kita, atau tidak menghargai kehadiran kita, stoikisme tidak menyuruh kita untuk menutup hati, atau menjadi dingin. Stoikisme hanya mengajak kita
untuk berfokus pada jalur yang benar, jalur diri sendiri. Jangan mengejar pengaruh di tempat kamu tidak punya otoritas. Jangan memohon perubahan di tempat perubahan bukan milikmu. Jangan berharap kepastian dari seseorang yang bahkan tidak yakin pada dirinya sendiri. Ketika kamu mulai memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran menjadi lebih ringan. Kekecewaan, kehilangan gigi tajamnya. Penolakan tidak lagi terasa seperti serangan personal. Dan yang paling penting, kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pemegang kendali atas kualitas hidupmu. Dari sinilah kemenangan sejati muncul. Kemenangan yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Kemenangan yang tidak perlu pengakuan. Kemenangan yang lahir dari ketenangan internal, bukan dari kisah luar. Ketika kamu memahami apa yang benar-benar berada dalam kendalimu, kamu tidak lagi terbang-ambing oleh keputusan orang lain. Kamu tidak lagi menunggu dunia berlaku adil untuk merasa tenang. Kamu tidak lagi membutuhkan seseorang memilihmu untuk merasa berharga. Kamu menang bukan karena mereka memilihmu. Kamu menang karena hatimu tidak lagi bergantung pada pilihan mereka. Kamu menang karena kamu telah mengarahkan pikiranmu. Dan saat pikiranmu terarah, satu hal yang selalu hadir menyertai: ketenangan. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa runtuh hanya karena seseorang tidak memilih kita? Rasanya seperti ada yang patah di dalam diri, seolah keputusan orang lain tiba-tiba menjadi cermin yang memantulkan bahwa kita tidak cukup baik. Padahal, justru disitulah letak kesalahan cara pandang kita selama ini. Kita terlalu cepat memberikan hak orang lain untuk menilai-nilai diri kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita benarkan satu hal. Pilihan seseorang bukanlah ukuran nilai dirimu. Sama sekali bukan. Pilihan mereka hanyalah hasil dari dunia batin mereka, dari preferensi mereka, pengalaman mereka, luka mereka, ketakutan mereka, bahkan bias mereka. Semua itu adalah variabel yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai intrinsik dirimu. Tapi mengapa keputusan mereka terasa begitu personal? Karena tanpa sadar, kita sering mengikat harga diri pada respon orang lain. Kita ingin dianggap, dihargai, dipilih, dan ketika itu tidak terjadi, kita mengira masalahnya ada pada diri kita. Stoikisme mengajak kita untuk menarik kembali cara berpikir itu. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua penolakan adalah penolakan terhadap nilai diri. Sebagian besar hanyalah reaksi orang terhadap dunia mereka sendiri. Bayangkan, seseorang memilih orang lain dan bukan dirimu. Mudah untuk berkata, berarti aku kurang menarik, berarti aku tidak memadai. Padahal bisa saja mereka memilih apa yang membuat mereka nyaman, bukan apa yang lebih baik. Mereka memilih berdasarkan luka lama yang belum sembuh. Mereka memilih karena mereka takut menghadapi kedewasaan yang kamu bawa. Mereka memilih karena mereka belum selesai dengan versi diri mereka yang lama. Mereka memilih sesuatu yang cocok dengan kekacauan mereka, bukan dengan kualitasmu. Apakah semua itu terkait dengan nilai dirimu? Tidak. Tapi pikiran kita sering membalikkan cerita. Inilah hal yang selalu ditekankan Stoikisme. Jangan menyerahkan evaluasi dirimu kepada sesuatu yang tidak berada dalam kendali. Pilihan orang lain adalah wilayah mereka, bukan kamu. Bukan nilaimu, bukan kualitasmu. Nilai dirimu ditentukan oleh tindakanmu, karakter yang kamu bangun, keputusan-keputusan yang kamu buat ketika tidak ada yang melihat, cara kamu memperlakukan orang lain meskipun kamu sedang terluka. Nilai dirimu tumbuh dari dalam, bukan dari sorotan mata siapapun. Ada banyak orang luar biasa yang pernah ditolak. Ada banyak orang baik yang pernah ditinggalkan. Ada banyak orang bernilai tinggi yang pernah disepelekan. Dunia ini tidak selalu memilih berdasarkan logika atau kualitas. Seringkali, dunia memilih berdasarkan kebiasaan, ego, dan ketakutan. Kalau pilihan manusia selalu mencerminkan yang terbaik, hidup tentu akan jauh lebih rapi dari yang kita lihat hari ini. Jadi mengapa kita begitu keras pada diri sendiri setiap kali tidak dipilih? Karena kita lupa bahwa manusia memilih bukan berdasarkan siapa yang terbaik, tetapi berdasarkan siapa yang sesuai dengan keadaan batinnya saat itu. Ketika seseorang tidak memilihmu, itu bukan evaluasi, itu hanya pilihan. Pilihan yang lahir dari kompleksitas mereka sendiri. Dan kamu tidak wajib menyandarkan harga diri pada kompleksitas itu. Dalam hidup, ada saat ketika kamu memberikan yang terbaik, tapi tetap tidak dilihat. Ada saat ketika kamu tulus, tapi tetap tidak dihargai. Ada saat ketika kamu hadir sepenuh hati, tapi tetap tidak dipilih. Dan itu bukan kegagalanmu, itu hanyalah tanda bahwa kamu memberikan semua itu di tempat yang salah. Yang paling ironis adalah orang yang tidak memilihmu bukan berarti lebih baik dari dirimu. Kadang mereka bahkan tidak selevel dengan apa yang kamu tawarkan.
tapi mereka memilih sesuai kapasitas mental mereka. Dan kapasitas itu tidak selalu tinggi. Stoikisme mengajakmu untuk mengangkat kepala dan berkata, aku tetap bernilai meskipun tidak dipilih. Karena nilai dirimu tidak pernah tenggelam hanya karena seseorang gagal melihatnya. Kamu tidak menjadi buruk hanya karena seseorang lebih menyukai hal lain. Kamu tidak menjadi kurang berharga hanya karena seseorang mengabaikan usahamu. Nilai dirimu tetap utuh, sama seperti emas tetap emas, meskipun jatuh di lumpur. Kamu tahu kapan seseorang benar-benar telah memahami nilai dirinya? Ketika ia tidak lagi memohon pengakuan untuk membuktikan siapa dirinya. Ketika ia tidak lagi menjadikan penolakan sebagai inti dari ceritanya. Ketika ia dapat melihat keputusan orang lain sebagai fakta, bukan sebagai serangan terhadap dirinya. Di titik itu, penolakan bukan lagi tamparan, melainkan informasi. Informasi bahwa kamu dan mereka berjalan di frekuensi yang berbeda. Informasi bahwa jalanmu harus diteruskan, bukan dihentikan. Dan inilah kemenanganmu. Kamu tidak runtuh meskipun tidak dipilih. Kamu tetap berjalan meskipun tidak dihargai. Kamu tetap bernilai tanpa perlu pembuktian eksternal. Kamu menang ketika kamu tidak lagi mengukur diri melalui mata yang tidak mampu melihatmu. Kamu menang ketika kamu mengerti bahwa nilai dirimu adalah sesuatu yang lahir dari ketegasan batin, bukan dari keputusan orang lain. Kamu menang karena kamu tahu satu hal yang sederhana namun kuat. Pilihan mereka bukan cerminmu. Pilihan mereka adalah cermin mereka. Nilai dirimu adalah cerminmu sendiri. Ada satu hal yang sering kita lupa dalam perjalanan hidup. Betapa mudahnya kita memberikan kendali harga diri kita kepada orang lain. Seolah-olah nilai kita naik ketika seseorang memuji, dan turun ketika seseorang meremehkan. Kita membiarkan kata-kata, perhatian, atau penolakan manusia lain menentukan bagaimana kita melihat diri sendiri. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, itu adalah cara tercepat untuk kehilangan kedamaian batin. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Ia tidak tumbuh dari tepuk tangan, tidak mengecil karena kritik, dan tidak bergantung pada siapa yang memperhatikan atau mengabaikan kita. Harga diri bukan sebuah hasil. Ia adalah fondasi. Dan fondasi itu tidak dibangun oleh pengakuan, tetapi oleh komitmen terhadap diri sendiri. Masalahnya adalah, sejak kecil kita diajarkan untuk mencari validasi. Kita merasa bangga ketika dipuji, dan merasa gagal ketika tidak ada yang mengapresiasi. Maka ketika dewasa, pola itu berlanjut. Kita mulai mencari pengakuan dari pasangan, teman, atasan, bahkan orang asing yang tidak mengenal kita. Ketika seseorang mengabaikan kita, kita terluka. Ketika seseorang memuji, kita merasa layak. Itu bukan harga diri, itu ketergantungan. Bayangkan ini. Jika seseorang memuji kamu hari ini, apakah itu membuatmu lebih berharga dari kemarin? Jika seseorang tidak mengakui usahamu, apakah tiba-tiba kualitasmu berkurang? Tidak. Yang berubah hanyalah persepsi mereka, bukan esensimu. Tetapi kita sering salah membaca persepsi itu sebagai ukuran diri. Stoikisme mengingatkan kita, yang menentukan nilai dirimu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang orang katakan. Kamu berharga karena kamu manusia yang berpikir, berupaya, tumbuh, dan belajar. Kamu berharga karena kamu punya integritas bahkan ketika tidak ada yang melihatnya. Kamu berharga karena kamu berjuang untuk menjadi lebih baik, bukan karena ada yang memberi selamat atas usahamu. Ketika kamu menaruh harga diri pada pengakuan, kamu menjadi tawanan dunia luar. Hatimu seperti kapal kecil yang goyah oleh setiap gelombang opini. Hari ini kamu merasa hebat, besok kamu merasa hancur semuanya, bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan bukankah itu bentuk penderitaan yang tidak perlu? Pertanyaannya adalah, mengapa kita memberikan kekuatan sebesar itu kepada opini yang berubah-ubah? Mengapa kita menjadikan kota-kota orang lain sebagai penentu kualitas kita? Mengapa kita begitu cepat mencabut rasa percaya diri hanya karena seseorang tidak mengakui keberadaan kita? Karena kita belum sepenuhnya memahami bahwa pengakuan bukanlah fondasi, tetapi bonus. Apresiasi adalah indah, tetapi tidak seharusnya menjadi sumber keberhargaan. Pengakuan membuat kita tersenyum, tapi bukan itu yang membuat kita layak. Jika tidak ada yang melihat usahamu, usahamu tetap ada. Jika tidak ada yang memuji, kualitasmu tetap nyata. Jika tidak ada yang mengakui, kamu tetap bernilai. Ketika kamu mulai membangun harga diri dari dalam, sesuatu berubah dalam dirimu. Kamu tidak mudah goyah. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu tidak lagi mengemis perhatian dari orang yang bahkan tidak memahami dirimu. Kamu mulai berdiri dengan kokoh, bukan karena dunia mendukungmu, tetapi karena kamu mendukung dirimu sendiri. Harga diri yang tumbuh dari dalam
adalah jenis kekuatan yang sunyi, namun tak tergoyahkan. Kamu tidak perlu berteriak untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu diakui untuk merasa ada. Kamu tidak perlu dipilih untuk merasa berharga. Kamu menjadi pusat stabilitasmu sendiri. Dan ketika kamu mencapai titik itu, hubunganmu dengan dunia berubah. Kritik tidak lagi melukai. Pujian tidak lagi membuatmu lupa diri. Kamu menerima keduanya dengan tenang, karena kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada keduanya. Kamu mulai menyeleksi siapa yang pantas masuk dalam hidupmu. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu menghargai dirimu. Kamu tidak lagi menerima perlakuan buruk hanya demi sedikit pengakuan. Kamu tidak lagi mengejar seseorang yang tidak melihatmu. Kamu tidak lagi mencoba membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak memerhatikan prosesmu. Kamu berjalan dengan tenang karena sumber harga dirimu ada di tempat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun di dalam dirimu sendiri. Inilah kemenangan yang paling sunyi, namun paling kuat. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan untuk merasa bernilai. Kamu tidak lagi tarembang-ambing oleh pendapat orang. Kamu menjadi utuh tanpa perlu disahkan oleh siapapun. Dan pada akhirnya, ketika kamu memahami bahwa harga dirimu bukan dibangun oleh pengakuan, kamu akan mencapai kebebasan yang selama ini kamu cari. Kebebasan menjadi diri sendiri, tanpa perlu takut tidak dipilih, tidak dihargai, atau tidak dianggap. Karena yang menentukan siapa dirimu, bukan suara mereka, tetapi suara batinmu sendiri. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika mengalami penolakan. Bahwa penolakan itu bukan sekadar akhir dari sesuatu, tetapi proses pemurnian hidup. Kita cenderung melihat penolakan sebagai tanda kita tidak cukup baik, tidak cukup menarik, atau tidak layak. Padahal, dari sudut pandang stoikisme, penolakan justru adalah alat alam untuk menyaring, menyeleksi, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak seharusnya berada dalam perjalanan kita. Penolakan tidak hanya membuang apa yang tidak cocok, ia membuka ruang bagi apa yang seharusnya ada. Namun saat penolakan terjadi, kita sering sibuk bertanya mengapa. Alih-alih memahami untuk apa, kita fokus pada hilangnya seseorang, tertutupnya pintu, atau gagalnya rencana, tanpa menyadari bahwa setiap penolakan membawa pesan tersembunyi. Ini bukan bagian dari jalur hidupmu. Ini bukan energi yang seharusnya kamu rawat. Ini bukan orang yang seharusnya kamu tempatkan dalam lingkaranmu. Dalam hidup, kita bertemu banyak orang. Ada yang datang membawa cahaya, ada yang datang membawa pelajaran, ada juga yang datang membawa kekacauan. Jika semua orang menetap, hidup kita akan penuh dengan lintasan-lintasan yang saling bertabrakan, hingga akhirnya mengaburkan arah. Penolakan membantu merapikan itu semua. Ia seperti tangan tak kasat mata yang memindahkan posisi banyak hal agar kamu tetap berada di jalur yang benar. Bayangkan, lingkaran hidupmu sebagai taman. Tidak semua tanaman boleh tumbuh di sana. Ada rumput liar, ada tumbuhan parasit, ada pohon yang tampak indah, tapi akarnya merusak. Penolakan adalah proses pencabutan. Ia mungkin terasa kasar, menyakitkan, mengejutkan, tetapi pada akhirnya, ia membuat taman itu tetap hidup, tetap sehat, tetap tumbuh. Tetapi mengapa penolakan begitu menyakitkan? Karena kita cenderung melekat pada sesuatu sebelum kita tahu apakah itu memang baik untuk kita. Kita menganggap setiap hubungan harus bertahan, setiap kesempatan harus berhasil, setiap orang harus menyukai kita. Pikiran kita berusaha memaksa segala sesuatu menjadi cocok, meski sebenarnya tidak cocok. Maka ketika akhirnya penolakan datang, ego kita memberontak padahal realitanya. Penolakan hanyalah cara alam mengatakan, lepaskan, ini bukan milikmu. Stoikisme mengajak kita untuk melihat penolakan dengan kacamata yang lebih bijak. Bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai penyaringan. Bukan sebagai bukti ketidaklayakan, tetapi sebagai proses seleksi. Penolakan memurnikan lingkaran hidupmu dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tidak siap menghargai kebaikanmu, tidak mampu menerima versi dirimu yang sebenarnya, atau tidak selaras dengan pertumbuhanmu ke depan. Ada orang yang kehilangan kamu bukan karena kamu kurang, tetapi karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk merawat sesuatu yang bernilai. Ada peluang yang menolakmu karena alam sedang menyiapkan peluang yang lebih sesuai dengan ukuran jiwamu. Ada pintu yang tertutup bukan karena kamu gagal, tetapi karena pintu itu akan membawamu ke lorong yang salah. Dan ini bagian yang paling menenangkan. Penolakan hanya mengeluarkan yang tidak seharusnya, yang memang sejalan dengan hidupmu, tidak akan pergi. Yang memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari ceritamu, tidak akan meninggalkanmu. Yang memang cocok akan bertahan, yang memang selaras akan kembali. Yang memang bernilai untukmu, akan menemukanmu.
Ketika kita memandang penolakan sebagai pemurnian, kita berhenti meratapi apa yang hilang dan mulai menyadari apa yang dibersihkan. Kita mulai melihat bahwa setiap kepergian membuka ruang untuk kedatangan. Setiap pintu yang tertutup menciptakan jalur baru. Setiap penolakan menata ulang lingkaran hidup, agar hanya menyisakan yang tulus, yang kuat, dan yang sejati. Inilah kebijaksanaan yang sering luput dari perhatian. Dunia tidak sedang melawanmu ketika kamu ditolak. Dunia sedang melindungimu. Melindungimu dari orang yang tidak tepat, dari kesempatan yang akan menghambatmu, dari hubungan yang akan merusakmu perlahan, dari energi yang tidak layak menempati ruang di hatimu. Penolakan adalah bentuk kasih sayang yang tidak ingin kita akui. Ia keras, tapi jujur. Ia menyakitkan, tapi menyelamatkan. Ia menyingkirkan, tapi agar kamu bisa tumbuh. Ia membuat lingkaran hidupmu lebih kecil, tapi lebih murni, lebih berkualitas, lebih sehat, lebih damai, dan pada akhirnya, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu nanti, kamu akan berterima kasih pada setiap penolakan yang dulu membuatmu menangis. Karena dari situlah lingkaran hidupmu dibersihkan, dipertegas dan diperkokoh. Dari situlah kamu menemukan siapa dirimu, siapa yang pantas ada dalam hidupmu, dan apa yang benar-benar layak kamu perjuangkan. Penolakan bukan akhir. Penolakan adalah penyaringan. Penolakan adalah pemurnian. Dan setiap kali hidup memurnikan lingkaranmu, kamu sedang diarahkan menuju versi diri yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Kekecewaan adalah sesuatu yang semua orang rasakan, tapi tidak semua orang mampu mengolahnya. Ada yang tumbang karena dikhianati, ada yang kehilangan arah karena gagal, ada yang menutup diri karena tidak dipilih. Kita sering menganggap kekecewaan sebagai luka, padahal dalam stoikisme, kekecewaan adalah materi mentah bahan bakar yang, jika digunakan dengan benar, bisa membentuk ketangguhan mental yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang salah dengan merasa sedih. Tidak ada yang salah dengan merasa dikhianati atau diabaikan. Kekecewaan bukan tanda kelemahan. Kekecewaan adalah respons alami dari hati yang pernah berharap. Namun, membiarkan kekecewaan mengendalikan hidup adalah pilihan. Dan disinilah stoikisme mengajarkan sesuatu yang kuat. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa mengontrol apa artinya bagi dirimu. Seseorang mengecewakanmu, bukan berarti kamu harus runtuh. Gagal mendapatkan sesuatu bukan berarti martabatmu runtuh. Tidak dipilih, bukan berarti kualitasmu hilang. Kekecewaan hanyalah titik awal bukan titik akhir. Tetapi banyak orang berhenti di titik itu. Memeluk kesedihan seperti selimut yang menenangkan. Padahal selimut itu makin lama makin mencekik. Stoikisme mengajak kita untuk mengubah arah, bukan dengan menghapus rasa sakit, tetapi dengan mengarahkan rasa sakit menjadi energi baru, energi untuk mengerti diri sendiri, energi untuk memperbaiki, energi untuk berdiri lebih kuat. Ada 3 langkah penting dalam mengubah kekecewaan menjadi kekuatan mental. Pertama, terima kenyataan tanpa perlawanan batin. Kekecewaan terasa pahit, karena kita menolak menerima apa yang terjadi. Kita melawan fakta. Kita menginginkan versi realita yang berbeda. Padahal semakin keras kita melawan, semakin dalam kita terluka. Penerimaan bukan menyerah. Penerimaan adalah bentuk keberanian untuk berkata, baik, ini apa langkahku berikutnya. Kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Banyak orang merasa hancur bukan karena peristiwanya, tetapi karena cerita yang mereka ciptakan di kepala. Aku tidak cukup baik, aku memang selalu gagal. Aku pasti salah, padahal tidak semua kekecewaan lahir dari kekuranganmu. Banyak yang lahir dari ketidakmampuan orang lain, situasi yang tidak cocok, atau waktu yang belum tepat. Menyalahkan diri sendiri hanya membuat luka menjadi permanen. Ketiga, ubah kekecewaan menjadi pelajaran hidup, bukan hukuman diri. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa adalah kesempatan untuk memperkuat batin. Ketika seseorang mengecewakanmu, kamu belajar tentang batas dan seleksi. Ketika kamu gagal, kamu belajar tentang proses dan kesabaran. Ketika kamu tidak dipilih, kamu belajar tentang nilai diri. Tidak ada pengalaman yang sia-sia jika kamu mampu memakainya sebagai pijakan. Kekecewaan adalah guru yang tajam, tetapi adil. Ia memberitahu kita siapa yang layak kita percayai. Ia memperlihatkan apa yang harus kita perbaiki. Ia menunjukkan bagian-bagian dalam diri yang perlu disembuhkan. Dan yang terpenting, kekecewaan menyingkap tekad yang selama ini tertidur. Orang yang tidak pernah kecewa tidak akan pernah kuat. Karena kekuatan mental tidak tumbuh di kenyamanan. Ia tumbuh di gesekan, di sakit, di patah. Di momen ketika kamu berpikir kamu tidak mampu, tapi ternyata kamu bangkit lagi. Setiap luka yang kamu lewati meninggalkan jejak bukan
jejak kelemahan, tetapi jejak kebijaksanaan. Kamu mungkin pernah kecewa karena seseorang tidak menghargai usahamu. Tapi lihatlah sekarang, kamu menjadi lebih selektif dalam memberi hati. Kamu lebih mengerti siapa yang layak sejalan denganmu. Kamu belajar bahwa kualitas perhatian lebih penting daripada kuantitas kehadiran. Kamu mungkin pernah kecewa karena gagal mencapai tujuan tertentu. Tapi sekarang kamu tahu batas dan kemampuanmu. Kamu tahu cara memperbaiki strategi. Kamu belajar bahwa kegagalan bukan penutup pintu, tapi pengalihan arah yang sering kali lebih tepat. Setiap kekecewaan, jika kamu mau melihatnya dengan jernih, sebenarnya sedang mengasah dirimu menjadi seseorang yang tidak mudah dipecahkan. Seseorang yang tidak lagi mencari kekuatan pada orang lain, tetapi menemukannya di dalam diri. Seseorang yang tidak lagi rapuh hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kekuatan mental bukan berarti tidak lagi merasakan sakit. Kekuatan mental berarti meskipun sakit, kamu tetap tahan. Meskipun jatuh, kamu tetap bangun. Meskipun seseorang mengecewakanmu, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan ini yang paling penting, kekecewaan tidak akan menghancurkanmu. Kalau kamu berhenti memberinya kuasa untuk melakukannya, biarkan ia membentukmu, bukan mematahkanmu. Jika kamu mampu mengubah arah emosimu dari luka menjadi pelajaran, dari kesedihan menjadi ketegasan, dari penolakan menjadi pemurnian, maka kamu akan menemukan bahwa kekuatan mental sebenarnya bukan sesuatu yang kamu cari keluar. Kekuatan mental tumbuh di setiap hal yang pernah kamu lalui, setiap air mata yang kamu tahan, dan setiap keputusan untuk tetap berdiri ketika mudah sekali untuk menyerah. Inilah bentuk kemenangan yang nyata. Kamu tidak lagi takut kecewa, karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu selalu bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Ada satu hal yang sering membuat kita tersesat dalam hidup. Terlalu sering menoleh ke jalan orang lain. Kita melihat siapa yang dipilih, siapa yang berhasil lebih dulu, siapa yang melaju lebih cepat, siapa yang mendapat pengakuan, siapa yang tampak lebih bahagia. Dan tanpa kita sadari, langkah kita mulai kehilangan arah. Kita mulai bertanya, mengapa bukan aku? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, kemana aku sebenarnya ingin pergi? Stoikisme mengajak kita untuk menarik kembali perhatian itu, mengembalikannya dari luar ke dalam, dari dunia orang lain ke dunia kita sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup bukan kompetisi, melainkan evolusi pribadi. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling selaras dengan dirinya sendiri. Ketika kamu terlalu sibuk memperhatikan langkah orang lain, kamu lupa bahwa kamu punya jalan yang berbeda. Kamu punya ritme yang berbeda. Kamu punya tujuan yang berbeda. Tidak semua orang yang tampak berlari lebih dulu sedang menuju tempat yang kamu inginkan. Tidak semua orang yang terlihat bahagia banner-banner berada di jalan yang tepat untukmu. Masalahnya, kita sering mengukur hidup sendiri dengan penggaris orang lain. Kita merasa tertinggal karena orang lain bergerak lebih cepat. Kita merasa kurang layak karena mereka lebih dipilih. Kita merasa gagal karena mereka lebih terlihat. Padahal hidup bukan panggung dengan satu lampu sorot. Hidup adalah ratusan cerita berbeda, masing-masing dengan waktunya sendiri. Stoikisme mengingatkan, kamu menderita bukan karena jalanmu sulit, tapi karena kamu terus membandingkannya dengan jalan yang bukan milikmu. Berhentilah memaksa hidup untuk mengikuti ritme orang lain. Berhentilah menjadikan pilihan mereka sebagai standar. Berhentilah melihat apakah orang lain sudah sampai di tujuan mereka, sementara kamu baru memulai. Fokuslah pada langkahmu, pada prosesmu, pada kualitas perjalananmu. Karena ketika kamu benar-benar fokus pada jalan hidupmu sendiri, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Kamu mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya tak terlihat, karena kamu terlalu sibuk menoleh. Kamu mulai melihat apa yang sebenarnya penting bagi dirimu, bukan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Kamu mulai mendengar suara batinmu sendiri, suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan perbandingan. Jalanmu akan menjadi lebih jelas ketika kamu berhenti membandingkan dan mulai menghayati. Kamu mulai melihat pola, merasakan arah, melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah muncul, tapi tak pernah kamu perhatikan. Kamu merasa lebih ringan karena kamu tidak lagi membawa beban ekspektasi orang lain. Kamu merasa lebih bebas karena kamu tidak lagi mengejar validasi. Jika seseorang memilih orang lain, biarkan. Itu jalan mereka, bukan jalur keberhargaanmu. Jika seseorang bergerak lebih cepat, biarkan. Itu ritme mereka, bukan bukti bahwa kamu tertinggal. Jika seseorang terlihat lebih berhasil, biarkan. Itu pencapaian mereka, bukan definisi kemampuanmu. Hidup tidak sedang meminta kita menjadi yang paling hebat. Hidup hanya meminta kita menjadi diri sendiri yang paling jujur, paling sadar, dan paling bertumbuh. Ketika kamu fokus pada jalan orang lain,
kamu kehilangan dua hal, dirimu dan tujuanmu. Ketika kamu kembali fokus pada jalanmu sendiri, kamu mendapatkan dua hal, ketenangan dan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kita hidup sesuai dengan nilai kita sendiri, bukan nilai yang ditetapkan oleh sekitar. Ketika kita menapaki langkah yang kita pilih, bukan langkah yang dipaksakan oleh rasa iri, takut, atau ingin disukai. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari orang lain. Yang perlu kamu buktikan hanyalah bahwa kamu bisa setia pada jalur yang kamu percaya. Dan ingatlah, orang yang fokus pada jalannya sendiri akan selalu tiba di tempat yang tepat. Mungkin tidak lebih cepat, mungkin tidak paling mencolok, tapi selalu yang paling selaras. Itulah bentuk kemenangan yang paling damai. Kamu tidak lagi terseret oleh langkah orang lain. Kamu tidak lagi kehilangan arah karena perbandingan. Kamu berjalan di jalanmu sendiri dengan kepala tegak, hati tenang, dan pikiran terarah. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang mendahului siapa. Hidup adalah tentang siapa yang berani tetap berjalan di jalannya sendiri. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh mereka yang terus menoleh. Ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang setia pada perjalanan hidupnya. Ada satu kata yang sering disalahpahami dalam hidup, legawa. Banyak yang mengira legawa itu tanda menyerah, tanda lemah, tanda tidak mampu memperjuangkan sesuatu. Padahal, jika kita melihatnya dari kacamata stoik, legawa justru adalah puncak dari kecerdasan batin. Sebuah kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan martabat diri, tanpa merusak ketenangan, tanpa terjerat ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Legawa bukan berarti kamu tidak peduli. Legawa bukan berarti kamu kalah. Legawa bukan berarti kamu berhenti berusaha. Legawa adalah kesadaran mendalam bahwa ada batas antara apa yang bisa kamu pegang dan apa yang harus kamu lepaskan. Dan kemampuan membedakan dua hal itu memerlukan keberanian yang jauh lebih besar daripada sekadar memaksa. Dalam hidup, kita sering berjuang keras pada hal-hal yang seharusnya memang pergi. Kita mempertahankan orang yang sudah tidak ingin bertahan. Kita memaksakan situasi yang sudah tidak sejalan. Kita mengejar pengakuan yang tidak pernah akan diberikan. Dan semakin kita memaksa, semakin kita tersakiti. Karena kita sedang melawan hukum alam. Segala sesuatu bergerak dengan caranya sendiri, tidak selalu mengikuti keinginan kita. Legawa mengajarkan kita untuk tidak memaksakan hidup, untuk menghormati pilihan orang lain, meski itu menyakitkan, untuk membiarkan hal yang tak bisa kita jaga kembali kepada kehidupannya, untuk menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan memang dipertahankan. Dan yang menarik, ketika kamu mulai belajar legawa, kamu mulai menyadari sesuatu. Kamu menjadi lebih tenang, bukan lebih kecil. Kamu menjadi lebih dewasa, bukan lebih kalah. Kamu menjadi lebih kuat, bukan lebih tunduk. Karena legawa adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Ia mengatakan, aku memilih diriku, meski dunia memilih arah lain. Ia berkata, aku menerima kenyataan agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa luka yang kubawa kemana-mana. Ia berbisik, aku tidak perlu memaksa untuk membuktikan apapun. Dalam stoikisme, menerima kenyataan bukan berarti berhenti bertindak, tapi berhenti mengharapkan hasil yang berada di luar kuasa kita. Kita tetap berusaha, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada apakah hasilnya sesuai keinginan atau tidak. Itulah mengapa orang yang legawa justru tampak lebih kuat. Mereka tidak ditarik turun oleh apa yang tidak bisa mereka ubah. Legawa juga menyelamatkan kita dari kelelahan emosional yang sia-sia. Daripada bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkan, kita memilih untuk menjaga energi mental yang jauh lebih berharga. Daripada mengejar penjelasan dari orang yang tidak ingin memberi penjelasan, kita memilih untuk menenangkan diri sendiri. Daripada berusaha membuat semua orang tetap tinggal, kita memilih untuk menghormati mereka yang memutuskan pergi. Dan ada satu hal penting, legawa tidak pernah mengurangi nilai dirimu. Justru legawa menandakan bahwa kamu cukup dewasa untuk tidak membiarkan keputusan orang lain mengacaukan kedamaianmu. Ketika kamu legawa, kamu memberi dirimu ruang untuk tumbuh. Kamu memberi hatimu ruang untuk sembuh. Kamu memberi jalan hidupmu ruang untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Percayalah, seringkali apa yang hilang sebenarnya memberi ruang bagi sesuatu yang lebih selaras. Sesuatu yang tidak perlu kamu paksa. Sesuatu yang datang tanpa harus memohon. Sesuatu yang hadir karena memang sejalan dengan nilai, arah, dan ketenanganmu. Pada akhirnya, legawa bukan tentang melepaskan orang atau keadaan. Legawa adalah melepaskan ekspektasi yang membuatmu tersiksa.
melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya, melepaskan ilusi bahwa semua yang kamu inginkan harus berjalan sesuai rencana. Mereka yang mampu legawa bukanlah mereka yang lemah. Mereka adalah mereka yang berani mengakui bahwa hidup punya jalannya sendiri. Dan mereka memilih untuk berjalan bersama alurnya dengan kepala tegak, hati ringan, dan batin yang cerdas. Karena kecerdasan sejati dalam hidup bukan diukur dari seberapa keras kamu menggenggam, tetapi seberapa jernih kamu tahu kapan harus melepaskan. Ada sebuah kebiasaan manusia yang hampir selalu membawa kita pada penderitaan. Keinginan untuk melawan arus realita. Kita ingin sesuatu terjadi dengan cara tertentu, di waktu tertentu, sesuai harapan kita. Kita ingin orang bersikap seperti yang kita bayangkan. Kita ingin hidup berjalan sesuai narasi yang kita tulis sendiri dalam kepala. Dan ketika kenyataan tidak mengikuti skenario itu, kita merasa kecewa, marah, frustrasi, Bokun Hanker. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang pada awalnya mungkin terasa tidak masuk akal. Tidak perlu melawan arus realita. Bukan karena kita pasrah, melainkan karena melawan realita sama seperti melawan ombak lautan, kita selalu kalah. Kita selalu kelelahan. Dan pada akhirnya kita terseret lebih jauh dari apapun yang ingin kita capai. Ketika kita berhenti melawan apa yang tidak bisa kita ubah, kita justru mulai menemukan ketenangan. Dan di sini letak kebijaksanaan yang sulit dipahami banyak orang. Realita itu netral. Realita tidak peduli apa yang kita inginkan. Realita tidak menyesuaikan diri pada emosi kita. Realita hanya naik, dan tugas kita bukan mengubahnya, tapi memutuskan bagaimana kita melangkah di dalamnya. Bayangkan, seseorang yang kamu inginkan memilih orang lain. Kamu bisa melawan itu, menolak, memaksa, merajuk, mencoba membuktikan bahwa kamu lebih baik. Tapi semakin kamu melawan, semakin kamu terluka. Karena kamu sedang berusaha membentuk kenyataan agar sesuai dengan keinginanmu. Padahal kenyataan sudah terjadi. Orang itu sudah memilih. Peristiwanya sudah ada. Arusnya sudah bergerak. Melawan hanya membuatmu tenggelam dalam penolakan yang tidak berujung. Ketika kamu berhenti melawan, kamu bukan kalah. Kamu hanya berhenti berperang, melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Kamu mulai berdiri bersama kenyataan, bukan menantangnya. Dan saat itu terjadi, kamu mulai melihat bahwa ada ruang lain yang bisa kamu jangkau. Ada hal-hal lain yang bisa kamu pilih. Ada jalan lain yang bisa kamu tempuh. Stoikisme menyebutnya amor fati, mencintai takdir. Bukan takdir dalam arti pasrah total, tetapi kemampuan untuk menerima fakta sebagaimana adanya, sambil tetap mengambil tindakan terbaik yang bisa kamu lakukan dalam kondisi itu. Ketika kamu tidak melawan arus realita, kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar penderitaanmu berasal dari ekspektasi, bukan dari kenyataan itu sendiri. Ekspektasi bahwa orang harus bersikap seperti yang kamu inginkan. Ekspektasi bahwa cinta harus berjalan lurus tanpa belokan. Ekspektasi bahwa dunia harus adil sesuai persepsimu. Ekspektasi bahwa hidup akan memanjakan keinginanmu. Saat kamu melepaskan ekspektasi itu, kamu tidak lagi terseret oleh kekecewaan yang tidak perlu. Kamu tidak lagi memukul tembok yang tidak akan pernah bergeser. Dan perlahan, kamu mulai melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu inginkan. Tidak melawan realita juga berarti memberi dirimu kesempatan untuk menyesuaikan arah. Ketika arus membawa situasi menjauh darimu, mungkin itu tanda bahwa yang kamu kejar bukan untukmu. Ketika seseorang memilih menjauh, mungkin itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih selaras. Ketika rencana gagal, mungkin itu memberi kesempatan bagi rencana lain yang lebih mendewasakanmu. Realita kadang lebih baik dari rencana kita sendiri. Hanya saja kita terlalu sibuk menolak, sehingga tidak sempat melihat pintu lain yang sebenarnya sedang terbuka. Dan yang terpenting, berhenti melawan realita adalah bentuk kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Karena apa gunanya menghabiskan energi melawan hal yang tidak akan pernah bisa kamu ubah? Apa gunanya berperang di medan yang dari awal tidak pernah menjadi milikmu? Apa gunanya memaksakan kehidupan ketika kehidupan sedang menunjukkan arah yang berbeda? Ketika kamu memilih untuk tidak melawan arus realita, kamu sedang memilih ketenangan daripada pertarungan yang sia-sia. Kamu sedang memilih kewarasan daripada obsesi. Kamu sedang memilih kemajuan daripada kekerasan hati. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menaklukkan alur, tapi menyesuaikan langkahmu dengan alurnya. Karena dalam penyesuaian itulah kebijaksanaan tumbuh. Dalam penerimaan itulah kedewasaan lahir. Dalam ketenangan itulah kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Pada akhirnya, tidak melawan arus realita bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu berhenti memaksakan bentuk tertentu pada hidupmu, agar kamu bisa berjalan lebih ringan,
lebih jujur, dan lebih selaras dengan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Dan ketika kamu mampu berdamai dengan kenyataan, kamu bukan hanya selamat, kamu menang atas dirimu sendiri, menang atas emosi yang ingin berontak, menang atas dunia yang sering bergerak di luar kendalimu. Karena kemenangan sejati bukan ketika dunia mengikuti kehendakmu, tetapi ketika kamu mampu tetap tenang, meski dunia tidak berjalan sesuai rencanamu. Ada satu bentuk kemenangan yang tidak terlihat, tidak disoraki, tidak diumumkan oleh siapapun, namun justru paling sulit diraih, keheningan batin di dalam dunia yang bising oleh opini, ekspektasi, dan standar orang lain. Keheningan batin adalah kemewahan, dan bagi stoikisme, ia adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Keheningan batin bukan berarti hidupmu sunyi, tanpa masalah, tanpa konflik. Tidak. Keheningan batin adalah kondisi ketika dirimu mampu tetap tenang, meski dunia di sekitarmu gaduh. Ketika hatimu tidak lagi diombang-ambingkan oleh keputusan orang lain. Ketika pikiranmu tidak lagi berputar-putar menjar hal yang tak bisa kamu kontrol. Itu bukan ketenangan dari luar, itu ketenangan yang tumbuh dari dalam hidup. Kita sering terjebak dalam reaksi. Seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita marah. Seseorang memilih orang lain, kita merasa tidak cukup. Kesempatan hilang, kita menyalahkan diri sendiri. Kata-kata kecil dari orang lain bisa mengusik seluruh isi kepala kita selama berhari-hari. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita memberi terlalu banyak kekuasaan pada hal-hal yang berada di luar diri. Keheningan batin adalah ketika kekuasaan itu kita tarik kembali. Ketika seseorang memilih pergi, kamu tetap stabil. Ketika dunia tidak memvalidasimu, kamu tidak runtuh. Ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana, kamu tidak membiarkan batinmu bergejolak tanpa arah. Keheningan batin adalah kemampuan untuk berkata dalam hati, aku mengendalikan pikiranku, aku mengendalikan reaksiku. Sisanya, biarkan saja berjalan. Inilah bentuk kemenangan yang tidak bisa direbut siapapun, karena ia lahir dari disiplin dirimu sendiri. Orang mungkin bisa mengambil penghargaanmu, posisimu, hubunganmu, peluangmu. Tapi, ketenangan batin, itu wilayah yang tidak bisa disentuh siapapun tanpa izinmu. Keheningan batin juga bukan sikap dingin atau tidak peduli. Ia justru menunjukkan kamu sudah cukup dewasa untuk tidak membiarkan kekacauan luar masuk ke dalam ruang hatimu. Kamu tahu apa yang penting, apa yang perlu ditanggapi, dan apa yang tidak layak mencuri energimu. Ada saat-saat dalam hidup ketika berdebat tidak mengubah apapun, menuntut penjelasan hanya membuka luka baru, mengejar orang yang tidak ingin tinggal hanya membuatmu semakin hancur. Di saat seperti itu, keheningan adalah jawaban yang paling kuat. Karena diam bukan berarti kalah, seringkali diam adalah bentuk tertinggi dari kontrol diri. Dan bukankah kita semua sedang mencari kemenangan seperti itu? Kemenangan yang tidak membuat kita lelah. Kemenangan yang tidak bergantung pada opini orang lain. Kemenangan yang tidak membutuhkan panggung atau sorotan. Kemenangan yang terasa di dalam dada. Stabil, jernih, dan tidak mudah diguncang. Keheningan batin adalah saat ketika kamu menyadari bahwa hidup tidak perlu selalu dibuktikan, dijelaskan, atau dipertahankan. Terkadang yang kamu butuhkan hanya berdiri tegak di tengah badai dan tahu bahwa badai itu tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Ketika kamu mencapai titik itu, kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu dari kehilangan apapun. Kamu tidak lagi mencari pengakuan untuk merasa bernilai. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif hanya karena dunia menekanmu. Kamu bergerak dengan tenang. Kamu memilih dengan sadar. Kamu merespons dengan kebijaksanaan, bukan emosi. Kamu tidak lagi menjadi budak dari hal-hal yang berada di luar kendalimu. Dan itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak bisa dipamerkan, tapi bisa dirasakan setiap hari. Kemenangan yang membuat hidupmu tidak lagi diatur oleh kekacauan luar, melainkan oleh kedamaian yang kamu bangun sendiri. Ketika batinmu tenang, kamu melihat dunia lebih jelas. Kamu melihat dirimu lebih jujur. Dan kamu melangkah lebih mantap. Karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi baik atau buruk, kamu punya tempat pulang di dalam dirimu sendiri. Di sanalah kemenangan itu berada. Diam, sederhana, tapi tak tergoyahkan. Keheningan batin, kemenangan yang tak bisa diambil oleh siapapun dan tak bisa dirusak oleh apapun. Ada sebuah paradoks menarik dalam hidup. Semakin keras kita mengejar sesuatu, semakin jauh ia terasa. Tetapi begitu kita berhenti mengejar, bukan karena menyerah, melainkan karena mulai kembali pada diri sendiri, justru hal-hal yang kita inginkan perlahan datang mendekat. Seolah hidup baru mengizinkan pintunya terbuka,
ketika kita berhenti memaksa. Stoikisme memahami paradoks ini dengan sangat dalam. Bagi para filsuf Stoik, ketenangan dan kemandirian batin adalah sumber magnetisme sejati. Bukan kata-kata manis, bukan upaya berlebih, bukan usaha memikat, apalagi memohon, melainkan keutuhan diri. Ketika seseorang berdiri tegak dalam jati dirinya, orang lain merasakannya. Ada daya tarik halus, tenang, dan tak dipaksakan, sebuah kehadiran yang tidak perlu berteriak untuk membuat orang lain memperhatikannya. Salah satu alasan mengapa kita jadi menjauhkan sesuatu ketika terlalu mengejar adalah karena energi di balik pengejaran itu berasal dari rasa kurang. Ketika kita merasa tidak cukup, kita mencoba mencari seseorang atau sesuatu untuk menambal kekosongan itu. Kita kejar, kita paksakan, kita tunjukkan versi yang bukan diri kita, hanya agar diterima. Tapi energi itu terbaca. Orang merasakannya, meski tanpa kata. Ketika kita mengejar dari rasa kurang, kita menempatkan nilai diri di tangan orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang nyaman memegang tanggung jawab sebesar itu. Sebaliknya, ketika kita tidak mengejar bukan karena tidak peduli, tetapi karena tahu nilai diri kita menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kuat, kemandirian emosional. Kita tidak bergantung pada penerimaan. Kita tidak menunggu diakui. Kita tidak meminta dicintai. Kita hanya menjadi diri sendiri, penuh, sadar, dan utuh. Itulah yang membuat kita menarik. Kehadiran yang tidak meminta apapun, namun memberikan ketenangan pada siapapun yang berada di dekatnya. Dalam konteks hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan secara umum, orang selalu tertarik pada mereka yang tahu kemana ia melangkah. Pada mereka yang tidak panik jika ditinggalkan. Pada mereka yang tidak memaksa jika ditolak. Pada mereka yang teguh berdiri meski keadaan berubah. Mengapa? Karena ketenangan adalah kemewahan di dunia yang penuh kecemasan. Dan siapapun yang bisa menghadirkannya menjadi seperti oasis bagi orang lain. Ketika kita berhenti mengejar, kita berhenti menaruh kebahagiaan di luar diri. Kita mulai merawat diri sendiri, memperkuat fondasi batin, memperbaiki kualitas kehidupan kita. Kita kembali kepada hal-hal yang memperkaya jiwa. Belajar, bekerja, bergerak, bertumbuh. Kita tidak lagi sibuk memelototi pintu yang tertutup, karena kita sedang membuka pintu-pintu baru dalam diri kita sendiri. Ironisnya, ketika kita berhenti mengejar seseorang, seringkali justru merekalah yang mulai bertanya kemana kita pergi. Ketika kita berhenti mengejar peluang, peluang baru muncul. Ketika kita berhenti memaksa hidup tunduk pada rencana kita, hidup mulai menghadirkan hal-hal yang lebih sesuai. Yang berubah bukan dunia. Yang berubah adalah kita. Ketika energi kita bergeser dari tolong lihat aku menjadi aku melihat diriku sendiri, kita tiba-tiba menjadi seseorang yang diperhatikan. Ketika energi kita berubah, dari aku membutuhkanmu menjadi aku mencukupi diriku sendiri, kita menjadi seseorang yang ingin didekati. Ketika energi kita bergerak dari aku, takut kehilangan, menjadi aku tidak takut berjalan sendiri. Kita menjadi seseorang yang dihargai, bukan karena kita berpura-pura, tapi karena kita sanggup-sungguh pulang ke rumah. Yang paling penting, diri sendiri. Stoikisme selalu menekankan bahwa ketertarikan terbesar lahir dari kemandirian batin. Orang tertarik pada mereka yang tidak goyah oleh pujian atau penolakan. Pada mereka yang stabil, yang tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka kontrol. Pada mereka yang tidak meminta dunia untuk memberi nilai pada diri mereka. Ada keindahan pada orang yang tidak mengejar, tapi tetap berjalan. Ada kekaguman pada orang yang tidak memohon, tapi tetap terbuka pada kemungkinan. Ada daya tarik pada orang yang tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi justru menjadi pusat ketenangan. Dan yang terpenting, ketika kita berhenti mengejar, kita mengembalikan martabat pada diri kita. Kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa apa yang memang untuk kita tidak akan perlu dipaksa. Kita percaya bahwa hubungan yang sehat tidak perlu dikejar, hanya perlu dirawat. Kita percaya bahwa peluang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Kita percaya bahwa hidup tidak perlu dipaksa, hanya perlu dijalani dengan sadar dan tenang. Pada Alkernia, menjadi menarik bukan tentang mengubah diri agar disukai, tetapi menjadi versi diri yang utuh, sehingga kita tidak butuh siapapun untuk merasakan nilai kita. Dari tempat itulah magnetisme muncul. Dari tempat itulah orang lain menghargai kita. Dari tempat itulah hubungan yang benar-benar selaras tercipta tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa ketakutan kehilangan. Karena ketika kita berhenti mengejar, kita bukan kehilangan apapun. Kita justru menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Diri yang tenang, utuh, dan bernilai yang dengan sendirinya menarik segala hal yang sesuai dengannya.